سراجا منيرا. Saya ingin menjelaskan karena ini ada hubungan dengan kajian tasawuf. Hati itu sesungguhnya ada 7 jenis. Hati itu ada 7 jenis dan mempunyai karakteristik atau mempunyai style yang berbeda. Jadi kalau ditanya ada 7 hati bagi setiap manusia, 7 jenis yang mempengaruhi kehidupan dan perilaku manusia. Yang pertama itu adalah hati ilahiyah. Apa itu hati ilahiyah? Hati yang berketuhanan. Apa itu hati yang berketuhanan? Hati ilahiyah yang hidupnya semuanya adalah serba Tuhan. Hidupnya adalah di bawah aturan Tuhan. Hidupnya adalah atas perintah Tuhan. Perbuatan atau yang menyangkut dengan larangan itu adalah sesuai dengan aturan Tuhan. Maka saya sebut hati ilahiyah itu adalah hati yang serba berketuhanan. Contoh, kenapa kita pergi mengaji hari ini? Jawabnya ini adalah semuanya adalah gerak-gerik yang diatur oleh Tuhan. Jadi dia tidak pernah menyebut ini adalah karena dibawa oleh Ibu Tati misalnya. Ini adalah dibawa oleh Bu N misalnya. Tapi dia berkeyakinan Pak Suwardi, Buya Suwardi, bahwa ini adalah sebuah keyakinan dia bahwa kehidupan itu adalah serba Tuhan. Artinya dia berprinsip berpegang la tataharraku illa biiznillah. Tidak ada gerak terjadi sesuatu apapun terkecuali adalah izin Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua adalah hati rububiyah atau disebut juga dengan hati rabbaniyah. Apa pula hati rabbaniyah itu? Adalah hati yang terdidik, hati yang terpelajar, hati yang terbina, hati yang terbimbing. Dengan bahasa lain, hati yang terarah. Karena setiap kita punya hati, tapi belum tentu hati kita seperti hati yang dimaksud tadi. Tapi kalau hati Rabbaniyah adalah hati yang dia tidak sembarang menerima informasi dan dia tidak sembarangan juga dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan-aturan tadi yang membimbingnya. Gitu. Ada aturan-aturan yang membinanya. Kira-kira begitu. Persamaannya Bu, hati rububiyah sama hati. Jadi kalau tadi hati yang berketuhanan, kalau ini adalah hati yang terdidik, terbina, terpelajar, terarah, ya, dan tentu lebih disebut dengan hati yang teratur. Ya, contohnya ini informasinya dari A, ini informasi dari B, ini informasi yang diberikan oleh C. Hatinya telah bisa menangkap mana yang benar dari 3 informasi ini kepada dirinya. Siapa yang bisa menyeleksi
itu adalah hati rabbaniyah. Dia bisa menyeleksi, ini benar, ini tidak benar, ini kurang benar, ini fitnah, ini gunjing, ini hoax. Dia sudah bisa menangkap. Karena apa? Hatinya sudah terlatih untuk itu. Yang ketiga itu adalah hati nurani. Apa itu hati nurani? Hati yang telah Allah beri kepadanya cahaya. Dalam bahasa modernnya namanya hatinya itu sudah enlightenment. Artinya sudah bisa mencerahkan dirinya. Kalau ada orang menyebut, kalau ada persoalan yang mendasar dalam diri kita, kata Nabi, minta fatwalah kamu ke hatimu. Artinya mintalah fatwa kepada hatimu. Artinya bertanyalah kamu kepada hatimu. Informasi ini benar, perbuatan ini benar, perkataan ini benar. Dia tidak bisa dibohongi. Kalaupun dia tidak akan mengatakan, kalaupun dia tidak mengucapkan kepada siapa saja, tapi tertangkap oleh kehebatan nurani itu, wah ini benar, ini tidak benar ini. Ya, ini fitnah ini gosip ini. Siapa yang bisa menangkap itu adalah hati nurani. Kemudian di atas itu ada namanya hati sanubari. Inilah yang sering kita berdoa, sabit qulubana. Hati sanubari ini adalah hati yang tidak pernah stabil, hati yang tidak pernah tetap. Yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang imannya itu bisa bertambah, kadang-kadang imannya itu bisa menurun. Jadi kemana air gadang, air besar, ke situ dia hanyut. Dalam bahasa kita, dondong air, dondong dada, urang tak sorong inyo taga. Namanya dia tidak punya pendirian. Atau baliang-baliang di atas bukit. Namanya hati sanubah, hati yang tidak stabil. Jadi apa yang ibu katakan tadi, dia tidak punya pendirian. Atau dalam bahasa lain, dia tidak istiqomah. Biasanya, ya kita belum menyebut pengaruhnya apa ya, tapi biasanya orang yang punya hati sanubari ini tidak pernah damai, tidak pernah aman, tidak pernah apa namanya, ya namanya tidak stabil lah, tidak aman, tidak nyaman. Nah, yang nomor 5 itu adalah hati syaitaniyah, hati setan. Ibu, apa itu hati yang setan itu? Hati yang berkesetanan. Ada orang yang punya lebih basetan jo paruiknya. Ada orang yang berkekurangan, bersetan juga dia. Ada orang yang bagus, kacamatanya bagus, bajunya bagus, berjalan suami istrinya berdua-dua dengan begitu happy. Setan juga dia, bersetan juga dia. Ada orang yang terlalu taat dilihatnya, bersetan juga dia. Ada orang yang tidak taat, setan juga dia. Pokoknya dia pakai kacamata setan. Jadi apapun yang dilihatnya tidak ada yang senang. Jadi hatinya itu tidak benar. Ini yang disebut oleh Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Hati mereka itu sakit terus, tidak pernah tenang. Pokoknya tak ada yang tak sakit. Kaya orang dia, susah juga dia. Miskin orang, susah juga dia.
rajin orang beribadah, dia susah juga. Tak beribadah orang, dia susah juga. Membangun orang, dia susah juga. Berjalan orang dengan enjoy dengan suaminya, dia sakit juga. Ya, pokoknya tidak ada yang aman. Kalau ada ibu-ibu yang diserang, bapak-bapak yang diserang oleh penyakit ini penyakit yang paling berbahaya. Ya, penyakit yang berbahaya. Nah, dalam beribadah, dia biasanya ria. Dalam beribadah itu dia ingin dipuji. Dalam beribadah itu dia ingin disanjung. Dia adalah menjadi pusat perhatian semua orang kalau bisa. Nah, jadi akhirnya dia MPO. Apa MPO itu apa? Overacting. Ya, dia overacting dalam hidupnya. Ya kan? Suka ambil muka. Ya. Karena sering ambil muka, kadang-kadang tidak mukanya yang terambil oleh dia lagi. Ya kan? Terambil muka kera. Oleh karena itu orang yang overacting ini sebetulnya adalah manusia yang berperilaku kera. Kira gitu, ya kan? Dia tamak, dia rakus, dia sombong, dia takabur, dan itulah hati syaitan itu. Kemudian yang keenam itu adalah hati hayawaniyah, hati binatang. Ibu, bapak-bapak yang saya hormati, mungkin saya ingin mengatakan Al-Quran itu sering menyebut kenapa ada beberapa hewan atau binatang yang Allah contohkan dalam Al-Quran. Ada yang baik, ada yang tidak. Tapi pada umumnya hewan apabila dalam kehidupannya dia hanya kepeduliannya itu hanya sebatas naluri. Tidak kepeduliannya dalam bentuk rohani. Apa bedanya Bapak, Ibu? Ada sakit, misalnya anaknya dikejar oleh kucing, misalnya dikejar oleh anjing. Dia hanya sebatas bisa mempertahankan sebegitu saja. Lalu dibelah-belahkah, disembelihkah, dia tidak berdaya. Artinya apa? Dia tidak peduli. Jadi kalau ada orang sekarang ini tidak peduli dengan adiknya, tak peduli dengan kakak dan keluarganya, tidak peduli dengan tetangganya, tidak peduli dengan masyarakatnya, itu yang telah mengedepan itu adalah sifat kebinatangan. Apa pengaruhnya? Dia tidak punya rasa malu, dia tidak punya rasa hormat menghormati, dia tidak saling tegur menyapa, dia tidak saling menghargai. Apa itu? Hati hayawaniyah, hati binatang. Nah, dan itu terlihat dalam pergaulannya keseharian. Nah, kepedulian yang paling penting itu adalah peduli kepada agama. Peduli yang paling penting sekali itu adalah peduli kepada orang miskin. Peduli yang berikutnya, peduli kepada anak yatim. Nah, itu yang sudah tidak ada lagi, sudah berkurang. Orang tak peduli mau azan orang, mau ngaji orang tak peduli. Maka sedikit dia telah dipengaruhi oleh hati hayawaniyah. Yang terakhir adalah hati nabatiyah. Apa itu? Hati tumbuh-tumbuhan. Apapulah hati tumbuh-tumbuhan itu, Ibu, betul-betul jauh dari yang tadi. Jika kita tanam jeruk, lalu kita tanam pario dalam jarak 1 jengkal, yang jeruk ini manis buahnya, yang pario ini pahit. Ia tidak akan saling mengganggu dan saling tidak mengambil pusing terhadap kehidupan dia tadi. Yang pario walaupun dia hanya jaraknya 1 jengkal, yang pario tetap pahit.
yang jeruk tetap manis dan sebagainya. Makanya ada hidup ini hati nabatiyah, hati yang tidak mempedulikan yang lain, tapi dia sangat individualis sekali. Kalau tadi binatang masih ada sedikit perasaannya, tapi kalau ini betul-betul manusia yang individualis atau manusia yang ananiah, yang tidak mau peduli dengan orang lain, semuanya adalah atas dirinya. Barangkali itu pertanyaannya Buya Suwardi. Makasih. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah.